Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun, halo, kembali bertemu dengan saya dalam channel kesayangan kita semua, Abang Willy. Berbagi itu pintar. Ya, pada video kali ini saya akan membahas mengenai materi apa saja yang kita dapatkan ketika kita mengikuti program Guru Belajar dan Berbagi seri Semangat Guru dalam pelatihannya Kemampuan Non-Teknis dalam Adaptasi Teknologi. Tapi mohon Bapak Ibu untuk subscribe channel ini supaya Bapak Ibu tidak tertinggal mengenai video-video saya yang lainnya. Oke, terima kasih. Ya, sahabat pintar, sebelumnya silakan buka dulu ayogurubelajar.kemdikbud.go.id/seri Semangat Guru gitu ya. Ini kalau Bapak Ibu sudah mendaftar dan sudah masuk di harinya, maka silakan Bapak Ibu masuk gitu ya, klik masuk. Nah, kemudian kita pilih yang seri Semangat Guru. Oke, selengkapnya. Iya, ini dia. Jadi, tepat di hari ini, Senin 21 Juni 2021, sudah berlangsung kegiatan yang bisa kita selesaikan, yaitu kegiatan seri Kemampuan Non-Teknis dalam Adaptasi Teknologi. Yuk kita sama-sama belajar. Mulai. Ya, ini dia. Semangat Guru seri Kemampuan Non-Teknis dalam Adaptasi Teknologi. Jadi kurang lebih ada 61 langkah kerja yang akan kita lakukan dalam kegiatan ini. Halo, placeholder output, selamat datang di program Semangat Guru seri Kemampuan Non-Teknis dalam Adaptasi Teknologi. Ini masih flyernya. Kemudian ada videonya, ya, ini videonya bisa disaksikan dulu mengenai Semangat Guru seri Kemampuan Non-Teknis dalam Adaptasi Teknologi. Nah, ini dia. Jadi berkaitan dengan kegiatan ini. Oke, kita lanjut dulu ya. Ini video berkaitan mengenai apa sih seri terbaru ini. Nah, tujuannya dari kegiatan pelatihan ini adalah akselerasi teknologi di dunia pendidikan sedang berlangsung. Ini adalah program pembelajaran yang dirancang untuk memberikan pembekalan kemampuan non-teknis bagi para guru dalam proses adaptasi teknologi pendidikan yang terus berjalan. Kemudian mengintegrasikan teknologi dan kemampuan non-teknis ke dalam kelas dapat menginspirasi kolaborasi komunikasi pemikiran kritis dan kreativitas sehingga hasil kegiatan belajar mengajar lebih jitu dan berdampak besar. Susunan course ada 6 pelajaran seperti yang sudah saya bagikan video sebelumnya, yaitu mulai dari resilience, critical thinking, creativity, communication, empower teacher, dan collaboration. Kemudian langkah belajarnya ada tahap 1, peserta daftar kegiatan ini, kemudian tahap 2-nya, peserta ikut pelatihan yang terdiri dari 6 pelajaran, dan tahap ketiga adalah peserta mendapat sertifikat setelah mengerjakan semua tugas dan kuis dengan total 32 JP. Di setiap pelajaran ini, peserta akan melakukan alur yang sama, yaitu ini dia alurnya. Yang pertama, peserta menyelesaikan tes pra-penilaian di portal daring Guru Belajar dan Berbagi. Yang kedua, peserta belajar bersama di webinar sinkronus. Peserta mengerjakan penilaian tengah dan diberikan tugas untuk belajar mandiri asinkronusnya. Kemudian peserta dapat mengerjakan tugas, menonton kembali webinar yang direkam, dan mencari materi pendukung di portal daring Guru Belajar dan Berbagi. Yang kelima, setelah mengerjakan tugas asinkronus, peserta mengerjakan kuis penilaian akhir. Dan yang keenam, peserta kembali mengerjakan alur yang sama untuk materi berikutnya sampai total mengerjakan 6 pelajaran. Jadi berulang begitu terus. Jadi kalau Bapak Ibu mau lebih jelas, silahkan gabung di grup Telegram. Selamat belajar. Nah, ini dia materinya gitu ya. Jadi materinya seperti ini tampilannya. Kita buka satu persatu gitu ya. Jadi mulai dari pelajaran pertama sinkronus terkait pada materi 1 ya, yaitu resilience tangguh dan teknologi. Ini dia. Jadi terdiri dari 2 topik dan 1 kuis. Mulai dari penilaian awal seperti kegiatan sebelumnya, seri-seri sebelumnya memang ada penilaian awal. Ini untuk mengukur kemampuan dasar dari kita sebelum mengikuti pelatihan. Kemudian ada kuis penilaian awal dan ruang webinar. Kalau memang sudah dimulai ruang webinarnya, kita akan bisa mengikuti rekamannya.
Kemudian di pelajaran berikutnya, pelajaran 1 asinkronus, nih tadi sinkronusnya, di asinkronusnya resilient dan tangguh dan teknologi, ini kita buka. Jadi ada 6 topik dan 2 kuis yang harus kita selesaikan. Nah, ini ada rekaman webinarnya, kemudian penilaian tengah, kuis penilaian tengah, pelajaran 1, materi belajar mandiri, latihan mandiri pelajaran 1, rencana pengembangan diri, penilaian akhir. Setelah itu kemudian kuis penilaian akhir pelajaran 1. Dan kalau sudah selesai semua nanti akan muncul selamat Anda telah berhasil menyelesaikan pelajaran 1 gitu. Nah, di pelajaran kedua berarti materi 2 mulai dari sinkronus, yaitu critical thinking atau berpikir kritis dan teknologi. Kita buka nih ya. Jadi ada 2 topik dan 1 kuis. Mulai dari penilaian awal, jadi berulang gitu lagi. Kemudian kuis, ruang webinar. Kemudian asinkronusnya ini ada 6 topik dan 2 kuis. 6 topik dan 2 kuis. Nah, kalau Bapak Ibu perhatikan di sini akan terbukanya nih. Kita mulai ke atas lagi ya. Ini kita daftar, kita sudah buka. Nah, untuk mulai dari asinkronusnya akan dimulai baru bisa diikuti sepertinya ini mulai dari tanggal 1 Juli 2021. Ya, mulai dari jam 00.01 itu sudah mulai dibuka kelasnya. Nah, di berikutnya ini asinkronusnya mulai 1 Juli juga dibuka. Nah, itu tanggal 1. Jadi kemudian di materi pelajaran yang kedua itu ada dibatasi dimulainya tanggal 8 Juli. Artinya dari tanggal 1 dari materi ini sinkronus atau materi awal tanggal 1 ke 8 Juli artinya ada kurang lebih ada 7 hari batasannya, 1 minggu gitu ya. Nah, di asinkronus ya seperti tadi materi yang pertama mulai dari rekaman webinar, penilaian tengah, kuis penilaian tengah, pelajaran kedua ada meet-nya gitu ya. Terus materi lagi, materi belajar mandiri, latihan, pelajaran 2 itu saya sadar, saya berpikir. Penilaian akhir, dan berikutnya kuis penilaian akhir pelajaran 2. Selamat Anda telah berhasil menyelesaikan pelajaran 2. Di pelajaran ketiga sinkronusnya masih kayaknya di hari yang sama. Kita coba expand dulu nih, masih di hari yang sama. Dimulainya maksudnya, kalau diselesaikan silakan. Nah, ini penilaian awal, kuis, ruang webinar lagi. Jadi sinkronusnya selalu penilaian awal, kuis, ruang webinar. Asinkronusnya, nah kelihatan kan polanya. Jadi sinkronus ke asinkronus itu dapat selisihnya setiap 1 minggu. Jadi kita ada waktu belajarnya setiap seminggu tuh menyelesaikannya. Nah, ini juga di materi pelajaran ketiga tadi yaitu creativity, konten dan teknik penceritaan. Nah, materinya mulai dari rekaman webinar, kita bisa nyimak rekamannya. Kemudian penilaian tengah, kuis penilaian tengah, pelajaran ketiga, materi belajar mandiri, latihan mandiri, pelajaran ketiga yaitu membuat konten dengan teknik penceritaan. Asik nih kayaknya. Kemudian penilaian akhir, penilaian kuis ya. Kemudian kalau sudah selesai semua maka kita akan lanjut ke step berikutnya yaitu selamat Anda telah berhasil menyelesaikan pelajaran 3. Di pelajaran keempat sinkronusnya dimulai ya, atau maksud saya materinya adalah komunikasi efektif. Kita lihat ada 2 topik dan 1 kuis. Iya, ini dia penilaian awal, kuis penilaian awal, ruang webinar lagi. 1 minggu kemudian dari tanggal 15 itu asinkronusnya dibuka lagi. Itu 22 Juli 2021. Jadi komunikasi efektif. Jadi sinkronus dan asinkronus ada batasan 7 hari. Nah, materinya mulai dari rekaman webinar, penilaian tengah, kuis penilaian tengah. Kemudian materi belajar mandiri, latihan mandiri, materinya mengenai membuat komunikasi efektif untuk kelas. Penilaian akhir, kuis penilaian akhir, dan seterusnya. Kalau sudah lagi, selamat. Di pelajaran kelima, ya mulainya tanggal 22, masih di 22 tadi, dimulai lagi sinkronusnya penilaian awal,
penilaian lesson kelima. Ini agak berbeda kelihatannya ya. Oh, ini asinkronus. Oh, ini sinkronusnya tadi. Oh, kalau pelajaran kelima ini asinkronus, empower teacher, penerapan kelas campuran. Jadi di sini asinkronus. Penilaian awal lesson 5, materi belajar mandiri, penilaian tengah, dan kuis penilaian tengah, pelajaran 5. Kemudian ini sinkronus. Oh, kalau di pelajaran kelima ini asinkron dulu baru sinkronusnya. Sinkronusnya seminggu kemudian ya, tanggal 22 kan ini. Terus mulai dari 1 Agustus, ruang webinar, rekaman webinar, latihan mandirinya, pelajaran 5, menyusun RPP, pembelajaran campuran, penilaian akhir, kuis penilaian akhir, pelajaran 5, dan kalau sudah, selamat, Anda telah menyelesaikan pelajaran yang kelima. Di pelajaran ke-6 adalah sinkronus. Jadi kalau 6 ini kembali lagi ke sinkronus lagi, yaitu pada materi collaboration, kolaborasi dan dampak. Itu ngapain aja? Jadi ada penilaian awal, kuis penilaian awal, kemudian ruang webinar lagi. Nah, 1 minggu kemudian dari tanggal 5, yaitu 12 Agustus, itu ada asinkronusnya dibuka. Apa aja? Yaitu rekaman webinarnya bisa kita saksikan, penilaian tengah, kuis penilaian tengah, pelajaran 6, materi belajar mandiri, latihan mandiri terkait mengenai praktik baik dan pengimbasan, penilaian akhir, dan kuis penilaian akhir pelajaran ke-6. Kalau sudah selesai lagi, kita akan masuk ke step berikutnya, yaitu step selamat, Anda telah berhasil menyelesaikan pelajaran ke-6. Artinya kalau sudah selesai, ada selamat. Nah, di akhir ini ini keren nih, ada e-book Semangat Guru, seri kemampuan non-teknis dalam adaptasi teknologi. Jadi kita bisa sepertinya downloadan ini, ada e-booknya, ada modulnya mengenai seri kemampuan non-teknis dalam adaptasi teknologi. Tapi baru bisa kita ambil kita download sepertinya ya, atau kita pelajari di akhir pembelajaran. Jadi kalau mulai dari tanggal 12 Agustus sampai nanti 17 kalau melihat dari situ. Seru ya. Jadi seperti apa sih kegiatan hari pertama, atau seperti apa kuis penilaian awalnya? Silakan Bapak Ibu saksikan video saya berikutnya. Terima kasih sudah menyaksikan dari awal sampai akhir. Kemudian jika Bapak Ibu ingin tidak tertinggal dengan video-video saya yang lainnya, silakan subscribe dulu gitu ya. Jangan lupa loncengnya dinyalakan. Terima kasih. Siswanya belajar, guru pun harus lebih semangat belajar. Salam pintar, berbagi itu pintar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.